YouTube channel Soli Supriyadi sebagai tempat belajar hadir kembali untuk para siswa-siswi SMP kelas 8 semester pertama dalam pembelajaran yang sangat asik. Juga kami tujukan kepada para YouTuber yang memiliki keluarga atau tetangga. Kami concern di dalam pembelajaran IPA SMP. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan YouTube kami juga saya sebarkan di Facebook Soli Supriyadi, Twitter, juga Instagram, ya. Jadi yang ingin melanjutkan belajar di rumah, silahkan kalian kunjungi YouTube channel Soli Supriyadi. Tempat belajar IPA kelas 8 bab pertama, ya, bab ke-1. Kita akan membahas hukum Newton ketiga, ya. Hukum Newton ketiga. Yuk kita belajar mengenai hukum Newton ketiga. Tonton videonya sampai habis, ya. Oke, kawan-kawan dan para siswa SMP. Nah, yang akan kita bahas mengenai hukum Newton 3, ya. Nah, saya kasih contoh itu suatu gambar, ya, kaki kita, kaki kalian mungkin pada waktu jalan, ya, di lantai. Seperti itulah kira-kira saya kasih tanda bahwa ada reaksi atau gaya reaksi dan gaya aksi. Itulah yang akan dibicarakan di dalam hukum Newton ketiga. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Coba, ya, bagaimana tuh? Nah, inilah, ya, roket bisa meluncur ke angkasa itu konsep dasarnya adalah dari hukum Newton ketiga. Begitu, ya. Roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Jadi roket naik ke atas itu, ya, dia melesat ke atas. Perhatikan, itu karena adanya semburan gas, ya, dari ekor roket. Nah, semburan itulah yang mengakibatkan roket, ya, melesat naik ke atas. Semakin kuat semburan gas yang ke bawah, roket akan semakin cepat mendorong ke atas. Begitu, ya. Nah, itu sistem kerjanya. Mengapa roket bisa melesat terbang ke atas? Berdasarkan fakta tersebut, tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi pada roket yang sedang diluncurkan? Nah, itu yang harus kita cari, ya. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, gitu, ya. Mengapa roket itu bisa begitu melesat? Walaupun tadi dibahas bahwa itu karena ada semburan. Nah, apakah memang hanya semburan? Ada faktor lain. Yuk kita ketahui, ya. Nah, gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi gerak roket tersebut? Nah, berarti ada gaya, ya. Gitu. Berarti ada gaya, ya, dari semburan itu. Nah, gaya apa yang harus kita pelajari?
Apakah gaya-gaya pada gerak roket saat pertama kali diluncurkan sama seperti gaya-gaya roket saat sudah lepas dari landasannya? Ya. Jadi artinya, apakah gaya awal dan gaya setelah melesat? Ya. Nah, kondisi gayanya itu bagaimana? Gitu ya. Untuk memahami secara detail gerak roket tersebut, yuk kita cari jawaban. Boleh kamu diskusikan pertanyaan-pertanyaannya ya kepada teman-teman kalian. Nah, hukum Newton ketiga menyebutkan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya ya ke benda kedua ya, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah, atau gaya aksi dan reaksi bekerja pada kedua benda yang berbeda. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi roket itu bisa melesat karena jadi gaya pertama ya, gaya yang diberikan itu gaya aksi. Nah, menimbulkan gaya reaksi pertama, dilanjutkan dengan gaya aksi yang kedua dan menimbulkan gaya reaksi yang kedua. Begitu. Sehingga dia dorongannya tambah kuat. Misalnya, pada peristiwa orang berenang. Nah, bisa kamu perhatikan ya, orang yang berenang kok bisa melesat begitu ya, bisa bergerak begitu, bisa berpindah tempat. Nah, gaya aksi dari tangan ke air. Jadi, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan. Jadi pada waktu kita renang, perhatikan pada waktu kita renang, kita kan menekan air ya, tangan kita menekan air. Bahasa lain kita ya bergerak, menggerakkan tangan kita untuk menekan air. Nah, besarnya tekanan air oleh tangan kita itu menyebabkan air memberi tekanan kepada kita dengan besarnya yang sama. Begitu ya. Nah, itu yang terjadi. Perhatikan ya. Nah, pada waktu tangan itu bergerak, itu mendorong air, memberikan aksi. Maka air akan memberikan reaksi. Sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Gitu ya. Karena ada proses aksi dan reaksi. Gitu. Karena massa air jauh lebih besar pada massa orang, ingat, karena massa air lebih besar dari massa orang yang berenang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami oleh air. Begitu ya. Nah, jadi itu penyebabnya ya. Nah, hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan.
gitu, akan melaju ke depan. Sekarang masih ingatkah kamu dengan peristiwa burung terbang yang dijelaskan di awal bab ini? Ya, kita pernah membahas tentang bagaimana burung terbang ya di awal pada hukum Newton ke-1 dan ke-2. Gerak burung terbang dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum Newton ketiga. Ya, itu peristiwa burung terbang. Burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Ya, jadi lihat, perhatikan, ngepak-ngepak sayap burung ya. Nah, itu dikepak-kepak itu untuk mendorong udara ya, sehingga dia, nah, kepakannya itu mengakibatkan badan burung itu melesat atau bergerak ya. Udara yang masanya jauh lebih besar daripada burung memberikan gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi namun berlawanan arah. Nah, jadi peristiwa ini sama dengan orang yang berenang ya. Tapi kalau yang berenang itu medianya air, sekarang kalau burung medianya adalah udara. Sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Gitu ya. Jadi burung itu bisa melaju terbang ke depan karena dia mengepak-ngepak sayapnya untuk memberikan aksi terhadap udara sehingga badan burung menerima reaksi dari udara. Lalu bagaimana gerakan burung di tempat yang hampa udara? Nah, sekarang bagaimana kalau di tempat hampa udara? Coba, menurut pendapat kamu, menurut pikiran kamu, apa yang akan terjadi pada burung bila di ruang hampa udara? Silakan kalian ceritakan dan cari jawabannya dari teman-temanmu ya. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kalian ya. Dan kalian jangan merasa puas dengan video ini. Silahkan juga kalian bandingkan dengan pelajaran yang disampaikan di buku IPA kelas 8 jilid pertama semester 1 kurikulum 13. Sampai di sini dulu kawan, jangan lupa subscribe dan like ya terhadap tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi. Sampai di sini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.